Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Dunia otomotif dikejutkan oleh kabar besar dari Honda. Mobil listrik generasi terbaru mereka, Honda Zero Alpha, dikonfirmasi akan menggunakan baterai buatan Indonesia. Ya, kamu gak salah dengar. Baterai yang jadi jantung utama mobil listrik ini ternyata diproduksi di tanah air. Sebuah langkah yang bukan hanya bikin bangga, tapi juga menandai kebangkitan industri baterai Indonesia di mata dunia. Kenapa Honda memilih baterai dari Indonesia, bukan dari Jepang atau Cina seperti biasanya? Apa yang membuat baterai buatan kita begitu menarik di mata raksasa otomotif dunia ini? Apakah ini hanya soal harga yang murah? Atau ada alasan strategis di balik keputusan besar ini? Seperti apa sebenarnya mobil listrik Honda Zero Alpha ini? Hingga membutuhkan baterai buatan Indonesia? Mari kita bahas. Untuk memahami kenapa Honda memilih baterai buatan Indonesia, kita perlu melihat dulu seberapa kuat posisi Indonesia di industri baterai dunia. Indonesia kini dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, bahan utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik berbasis lithium nikel. Menurut data dari US Geological Survey, Indonesia memiliki lebih dari 20% cadangan nikel global. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pemasok energi masa depan. Artinya, kalau dunia ingin membangun masa depan kendaraan listrik, mereka akan cepat atau lambat membutuhkan Indonesia. Pemerintah pun bergerak cepat menyadari potensi besar ini. Melalui kebijakan hilirisasi mineral, Indonesia mulai membangun ekosistem industri baterai nasional, mulai dari tahap penambangan, pemurnian, hingga produksi sel baterai. Salah satu hasil nyatanya adalah berdirinya pabrik baterai CATL di Monowali dan Karawang yang kini menjadi bagian penting dalam rantai pasok global termasuk untuk mobil listrik Honda. Kenapa baterai Indonesia? Jawabannya bisa kita temukan dalam langkah strategis Honda. Baterai yang diproduksi di Indonesia ternyata tidak hanya untuk kebutuhan lokal, melainkan juga diekspor ke India, tempat di mana Honda Zero Alpha akan diproduksi massal mulai tahun 2027. Langkah besar ini diumumkan langsung oleh Presiden dan CEO Honda, Toshihiro Mibe, yang menjelaskan strategi global Honda dalam mengamankan rantai pasok baterai di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Baterai untuk Zero Series Alpha, meskipun kami menggunakan baterai CATL, sel yang diproduksi di Indonesia akan dibawa ke India. Jadi, Anda bisa mengatakan baterai itu berasal dari Indonesia, ujar Toshihiro Mibe kepada wartawan. Keputusan Honda untuk tidak mengimpor langsung dari Cina, meskipun CATL merupakan perusahaan asal Cina adalah langkah yang cerdas. Ini menunjukkan strategi mitigasi risiko rantai pasok yang kini menjadi standar baru di industri otomotif global. India saat ini masih sangat bergantung pada Cina untuk pasokan sel baterai. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan strategis, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan ancaman disrupsi pasokan. Bahkan produsen mobil terbesar di India, Maruti Suzuki, telah menyoroti masalah ini sebagai hambatan utama dalam pengembangan industri EV di negara mereka. Dengan memilih Honda sebagai sumber pasokan regional, Honda berhasil mendiversifikasi rantai pasoknya tanpa harus menunggu kesiapan penuh industri baterai domestik India. Langkah ini juga memperkuat hubungan ekonomi regional dan menciptakan efisiensi logistik. Seperti dijelaskan oleh Mibe-san, keputusan ini juga bersifat praktis. Baterai kendaraan listrik memiliki ukuran besar dan bobot berat, sehingga biaya pengiriman jarak jauh sangat tinggi. Karena itu, produksi regional di Asia Tenggara khususnya di Indonesia menjadi pilihan yang paling masuk akal. Dengan begitu, keputusan Honda bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga soal keamanan pasokan dan kestabilan produksi. Jadi, ketika dunia bertanya kenapa baterai Indonesia, jawabannya sederhana. Karena Indonesia kini bukan sekedar pemasok bahan mentah, tapi sudah menjadi bagian penting dari rantai industri baterai global. Lantas apa sih yang spesial dari Honda Zero Alpha sampai memiliki baterai dari Indonesia? Honda Zero Alpha adalah bagian dari seri mobil listrik Honda Zero Series yang pertama kali diperkenalkan di ajang Japan Mobility Show 2023.
Nama Zero diambil dari filosofi Honda untuk memulai kembali dari nol, membangun generasi baru kendaraan listrik yang ringan, efisien, dan sepenuhnya terhubung dengan teknologi masa depan. Desainnya futuristik dan minimalis, Honda Zero Alpha tampil dengan bodi SUV ramping yang memadukan aerodinamika tinggi dan efisiensi energi. Sekilas, tampilannya mirip konsep mobil sport, tapi tetap membawa karakter khas Honda, elegan, fungsional, dan tangguh di segala kondisi jalan. Di bagian dalam, kabinnya dilengkapi sistem antarmuka berbasis AI yang mampu mempelajari kebiasaan pengemudi. Dashboard digitalnya memanfaatkan layar ultrawide dengan integrasi penuh antara sistem infotainment, navigasi hingga fitur keselamatan. Menariknya, baterai yang menjadi sumber daya tenaga mobil ini adalah buatan Indonesia. Diproduksi dari CATL, salah satu raksasa baterai dunia yang kini sudah memiliki fasilitas produksi di tanah air. Baterai tersebut dikirim ke India untuk dipasang pada unit Honda Zero Alpha sebelum akhirnya dijual secara global. Honda memilih baterai Indonesia bukan tanpa alasan. Selain efisiensi logistik, kualitas bahan baku seperti nikel Indonesia sudah diakui memiliki kemurnian tinggi. Ditambah lagi, regulasi dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri baterai EV menjadikan rantai pasokan ini stabil dan kompetitif. Lantas, seberapa canggih sebenarnya Honda Zero Alpha ini? Dan apakah mobil dengan baterai buatan Indonesia ini bisa menandingi rival dari mobil ini? Honda Zero Alpha menggunakan plafon listrik terbaru dengan sistem penggerak dua motor listrik. Akselerasinya diklaim sangat responsif, bahkan bisa menyaingi performa SUV listrik dari Tesla atau Hyundai. Tenaga puncaknya mencapai sekitar 300 horsepower dengan torsi instan yang siap meleset dalam hitungan detik. Soal jarak tempuh, Honda menargetkan lebih dari 500 km dalam sekali pengisian penuh. Teknologi baterai buatan Indonesia ini juga dilengkapi sistem manajemen panas canggih yang membuatnya lebih stabil dan tahan lama. Selain itu, sistem pengisian cepat bisa mengisi hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit. Gimana? Keren gak kalau mobil global pakai baterai buatan negeri sendiri? Tapi, dengan semua fitur futuristik ini, berapa sih harganya? Apakah semahal Tesla atau justru lebih murah dari yang kita kira? Yuk kita lihat berapa harganya. Menurut informasi dari beberapa sumber otomotif internasional, Honda Zero Alpha akan dibanderol mulai dari sekitar 270 juta hingga 400 jutaan rupiah. Harga ini membuatnya bersaing ketat dengan Hyundai Ioniq 5 dan MG4 EV. Honda berencana memulai produksi massal di India pada tahun 2027, dengan pasar pertama adalah India dan Jepang, disusul oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Jadi, bisa jadi beberapa tahun lagi kita akan melihat Honda Zero Alpha meluncur di jalanan Indonesia dengan baterai yang juga berasal dari sini. Langkah Honda ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga bukti bahwa Indonesia mulai diakui dunia sebagai pemain penting dalam industri kendaraan listrik. Dengan semakin banyak pabrikan global melirik sumber daya dan teknologi baterai kita, masa depan otomotif Indonesia terlihat sangat cerah. Jadi apa pendapat sobat? Apakah keputusan Honda ini bisa jadi titik balik bagi kebangkitan industri otomotif nasional? Atau justru jadi peluang besar buat investasi asing masuk lebih dalam ke sektor EV kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!